nanti di akhirat. Pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti. Ya Rabb, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan? Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celah dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, saudara-saudara, wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya, ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam. Rai gedek. Itu bisa merusak amalnya sendiri. Nggak mempan nasihat. Rai gedek. Muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam. Nggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar. Dari orang lain. Bisa. Dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Fenomena kehidupan. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan. Itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik maupun dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nasihat yang datang dari luar, dari orang atau dari fenomena kehidupan, atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri, perubahan organisme tubuh, itu kan nasihat. Ya Allah, sekarang cantik jelita, iya sedang sweet 17-an. Rambutnya hitam, ikal berderai. Iya, semua memuji. Alisnya katanya laksana semut beriring. Dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum, semua orang terpesona. Sekarang, 50 tahun yang akan datang, coba senyum. Kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan. Dan enggak semua orang dikasih begitu. Enggak semua orang. Lain ya. Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain loh orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wah, kalau Umar kerasnya kan luar biasa. Tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia. Sampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel, cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia enggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal. Saya tabas batang lehernya.
Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Sayyidina Umar tersentak. Subhanallah, saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Muka tembok, kulit buadak, kuping kebo. Diapain aja udah nggak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu wa hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih, pakai kalimat terlalu. Ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air. Itu bagian dari iman, persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja. Sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa qillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur Zamzam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur Zamzam dikencingin. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain nggak kerjain, kerjain. Yang orang lain nggak pakai, pakai. Nanti kan aneh, dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin. Rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal, disunatin. Sampai marah betul itu Bapak. Para pimpinan negara kita itu. Tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin IDT. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin. Turun ke bawah sunatin. Turun ke bawah sunatin lagi. Nyampe bawah tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat. Saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu. Bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, nggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal.
Bagaimana Kiai? Haram karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Bule masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya, dia mau udah pantas aja udah. Perempuan ayab-ayaban ke pasar pakai kutang doang, bule pantas aja. Bocah kita ayab-ayaban ke pasar pakai kaos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu. Ada standar. Bahwa mode, hal kedua. Merek apalagi. Yang pertama itu menutup aurat. Dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung. Kulit keriput jadi kenceng. Operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Di aki-aki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng. Lah nggak apa-apa ini dah, tenang aja dah, besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin jikalau. Orang sudah kemana-mana dia masih anteng. Jikalau andai kata umpama misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Hidup ini kenyataan, hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain, itu hak prerogatif Allah, bukan urusan kita.
Yang terakhir saudara, yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita, wa zalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah, nggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat nggak pernah berhenti itu. Bahkan kita tidur sendiri. Sadar nggak kita waktu tidur nggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulas, andai kata kecoa 16 masuk ke kuping kita. Siapa yang mau jagain? Siapa yang mau jagain? Nikmat. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan. Dan Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih, kata Allah. Orang yang zalim kepada Allah, orang yang tiap hari memakan nikmat Allah, tapi enggak pernah mensyukurinya. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi enggak pernah kamu bersyukur kepadanya. Itu zalim kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia. Fi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekomplit, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri. Fi ahsani taqwim posisi kita. Tapi kita rendahkan. Kita kembali asfala safilin. Posisi yang paling rendah. Kita zalimi diri kita sendiri. Karena itu, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, akarnya sama. Mendatangkan kerugian. Dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan.